Sobat Krazen, Explore PMR kali ini kita lagi ada di SMP Negeri 9 Kota Tangerang yang tepatnya di Jalan Perumna 1, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Vibes-nya tuh beda banget dari episode sebelumnya ya, kita ke SD Ritaya Raksara, ke PMR Mula. Di PMR Madya ini kegiatan latihannya tuh lebih banyak lagi. Sempat ngobrol kan sama fasilnya tentang metode belajarnya, emang bener-bener banyak banget. PMR SMP 9 kegiatan latihan tuh selalu pemanasan dulu sebelum latihan untuk mengolah fisiknya mereka, baru tuh masuk ke materi-materi. Karena mereka tuh lumayan sering untuk melakukan simulasi. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan teman-teman PMR untuk mengikuti lomba. Juga supaya mereka bisa mempersiapkan diri nih ketika ada kejadian, nggak akan bingung lagi harus kayak gimana. Boleh tanya dong, kalian lagi ngapain sih? Lagi melakukan pembidayaan untuk korban patah tulang di tungkai bawah. Yang dilakuin tuh stepnya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Pertama kita harus cek dulu di bagian mana aja yang luka. Iya. Terus kita siapin peralatannya dengan cepat. Terus kita siapin untuk alat pembidayaan dan mitalanya. Lalu diikat dengan kencang dan benar. Terus kamu lagi ngapain kini sekarang? Ini saya lagi stabilisasi korban biar luka patah tulangnya nggak tambah parah. Oh, jadi kasusnya tadi tentang apa? Tentang patah tulang di tungkai kaki kanan bawah, sama ada luka robek di tangan tangan kiri bawah. Pertama kita evaluasi dulu dari awal dulu deh. Polsek mau gitu nggak dibuka gitu mau. Oke, berarti kalian ketika meriksa di awal penilaian dini, kalian harus cek dulu responnya seperti apa. Korban tidak respon kan, maka cek ada sumbatan jalur nafas nggak, nafas dan nadinya aman apa tidak. Ya, maksud aman di sini apakah ada nadi, apakah ada nafas. Ya, ketika nadi dan nafas ada, maka teman-teman pastikan bahwa korbannya juga posisinya stabil. Ya, nah. Tadi kita tuh belajar, kebetulan PMR tuh belajar tentang ASB, Area Siaga Bencana, tentang mitigasi, tentang penyebab bencana itu ada apa aja. Pokoknya banyak banget deh tentang kebencanaan. Oke, halo teman-teman PMR. Kenalin, aku Novita dari Humas PMI Kota Tangerang. Terus sekarang ini kita lagi ada di kegiatan Explore PMR. Aku punya kuis, terus mau nge-branding dulu nih hadiah yang besar di depan itu. Pada mau nggak? Beneran mau nggak? Kalian tuh dapat berapa materi sih? Berapa? 3? 4? Oke. Pertanyaannya adalah, tadi kan ada kebencanaan ya. Satu orang angkat tangan ya. Yang bisa ngejelasin penyebab terjadinya gempa. Boleh? Kamu boleh berdiri, boleh perkenalkan namanya? Aku Adisha Leobowo. Dari kelas 85. 85. Jadi jawabannya apa? Pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng bumi, bener gak? Bener Bang Adit? Oke, kasih tepuk tangan dong. Makasih ya guys ya. Pertanyaan kedua, PMI didirikan pada tanggal berapa? Oh, boleh banget. Kenalin nama, kelas, terus jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Akila Melodia Kustiono dari kelas 85. Jawabannya tanggal 17 September 1945. 17 September, benar nggak Bang Adit? Betul. Pertanyaan terakhir, ini adalah pertanyaan yang paling gok. Kalian tahu gak ketua PMI Kota Tangerang yang sekarang siapa? Siapa ya? Kamu jawab. Friend, nama, kelas, terus jawabannya. Nama saya Tara Wadania Apriani dari kelas 87. Jawabannya Kauman Jumansyah. Bener gak tuh? Bener gak sih? Sudah jawab pertanyaan, ke depan kita foto bareng. Terus sini ke depan. Alhamdulillah. Sini geser. Oke, ini buat kamu. Ini tadi namanya siapa? Adisha. Ini buat kamu namanya siapa? Intan. Ini? Akila. Oke. Kita foto dulu. Nih bonus ya, aku mau satu orang ngejelasin harapan kalian di PMR. 1, 2, 3. Ada nggak yang mau? Ayo, jelasin harapan kalian di PMR tuh bakal kayak gimana gitu. Oke. Ke depan dong, karena ini bonus. Harapan di PMR. Iya. Nama, kelas. Perkenalkan, saya Saza Khairunisa dari kelas 85. Harapan saya di PMR untuk mendalami apa sih kayak pengobatan, batik untuk berguna di keluarga atau di masyarakat lain. Kalau misalnya ada yang sakit di keluarga, saya bisa bantuin dikit-dikit. Walaupun bisa kayak ngasih obat, kayak tahu jenis-jenis obatnya, bisa ngelakuin apa aja yang saya bisa lakuin. Kayak gitu aja mungkin. Oke. Ini buat kamu. Kasih juga eksplorasi kemanusiaan. Aksi bersama PMR.
kita sempat keliling tuh di ke sekolahnya. Nah di sekolah itu ruangan PMR ternyata terpisah dari ruang UKS. Emang seharusnya atau idealnya ruang UKS dengan ruang PMR itu dipisah karena kan kebutuhannya itu berbeda ya teman-teman. Kalau di PMR Mula mereka lebih banyak bermain gitu ya. Di PMR Madya mereka juga banyak bermain, tetapi kegiatannya lebih banyak. Kalau di UKS tuh terlihat bentukan kegiatan yang sudah teman-teman PMR Madya tuh ikuti gitu. Apalagi di SMP 9. Contohnya mereka ikut lomba. Tadi juga sempat ada anak-anak PMR yang bilang kalau mereka ikut TIR, mereka ikut salah sehat dan lain-lain. Halo Represent. Sekarang aku lagi sama anggota PMR SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Buat teman-teman kenalin diri dong. Iya. Halo, nama aku Laura dari kelas 93. Halo, nama aku Azra Lutfia dari kelas 94. Halo, nama aku Syafiratu Najla dari kelas 93. Oke, buat teman-teman sebenarnya di PMR atau di UKS tuh ada pelayanan apa aja sih? Kalau ada yang sakit biasanya kita bikinin teh hangat atau kita kasih air putih, terus kita suruh istirahat sebentar. Di sini maksimal 1 jam baru balik ke kelas, kalau nggak dipulangkan. Boleh jelasin nggak UKS kalian tuh seperti apa? Coba dijelasin isinya apa gitu. Jadi di UKS kita ini punya 5 kasur buat pasien dan juga ada obat-obatan buat pasien yang mau minta obat juga bisa. Udah, itu aja. Itu aja sih. Oke, ini papan apa nih? Sebenarnya ini papan buat kegiatan kita. Jadi kalau kita habis kegiatan kita catat di situ. Dari 2023 sampai tahun kemarin ya? Ya, selama kita menjabat. Mau tanya dong ke kalian bertiga, kalian tuh masuk PMR kenapa sih? Ya biar kita mendapat pengalaman baru, terus kita juga bisa berkesempatan untuk mengikuti lomba di PMR. Sama juga bisa bantu warga sekolah dalam hal kesehatan. Kamu? Oh ya, Cuman mau nyari kegiatan aja biar lebih aktif di sekolah. ada yang iseng ikut temen gitu? Atau gimana? Biasanya kan PMR gitu ya? Enggak ya? Berarti kalian benar-benar pengen banget ikut PMR gitu? Iya. Ketika kalian ikut ekskul PMR, harapannya untuk PMR itu seperti apa? Suruh. Ya, harapannya semoga ya adik-adik yang selanjutnya, angkatan selanjutnya itu lebih kompak, anti circle lah ya. Wih, semuanya lebih kompak, ya gitu. Terus juga komunikasinya ditingkatin soalnya banyak yang pada diem-dieman sih. So, Apa ya? Kumpul apa lagi? Kompak aja sih. Iya, terus lebih aktif lagi di PMR. halo Represent, balik lagi sama aku Navita. Jadi sekarang aku lagi sama pembina PMR SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Perkenalkan, saya Ibu Yaya Nur Hasanah, pembina PMR di SMP 9. Oke, Ibu jadi pembina PMR sejak tahun berapa, Bu? Mulai dari tahun 2022 ya. 2022. Oke, aku mau sedikit tanya-tanya nih, Bu, terkait sama PMR di sekolah ini. Kita sebenarnya tuh peran pembina di ekskul tuh seperti apa ya, Bu? Khususnya PMR ya? Jadi untuk pembina PMR ini adalah bentuk dari pembinaan terhadap kegiatan ekskul di sekolah, seperti bagaimana memotivasi kegiatan ekskul untuk tetap berjalan, kemudian mengawasi bagaimana ekskul itu tetap berlangsung ya. Kemudian juga melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan mana nih kegiatan yang bermanfaat, mana nih kegiatan yang bisa menghasilkan suatu produk kemanusiaan ya. Untuk kegiatan PMR di sekolah tuh ada sebanyak apa sih? Untuk kegiatannya kita dari tahun 2024, jadi setiap tahun ini ada kegiatan yang kita lakukan. Jadi mulai dari angkatan baru ya, pelantikan pengukuhan dari angkatan baru di secara ini berarti kan waktu kemarin tanggal 18 Januari ini baru saja kita melakukan pengukuhan untuk PMR Sempana angkatan 42. Kemudian nanti dilanjutkan dengan biasanya kegiatan musyawarah anggota. Di sini digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Ya, pakai ketua, bendahara, dan kemudian sekdi yang membidangi masing-masing kegiatan. Kemudian juga kita di sini ada kegiatan setiap bulan Ramadan ini kita mengadakan kegiatan community in Ramadan. Jadi kita memberikan suatu bentuk takjil untuk masyarakat di jalan, untuk orang-orang yang di jalan ini. Takjil ini kita masak sendiri. Jadi anak-anak ini mereka
bersama-sama membuat dapur umum, ya, menyiapkan takjil sampai membagikan. Kemudian juga waktu kemarin, tahun kemarin, karena ekskul kita itu cukup menarik ya, sampai itu diminta untuk opening ketika kegiatan perbasi, pembukaan perbasi. Jadi itu cukup membanggakan juga ya. Jadi ternyata demo ekskul kita tetap dilirik ya. Waktu tahun kemarin juga ada simulasi tentang bencana dan pemadaman api. Dan kita mendatangkan damkar. Kemudian juga kita di sini kerjasama dengan Dinkes ya, Dinkes Kota Tangerang, ada bentuk sosialisasi gizi seimbang ya bagi remaja. Kemudian masih kerjasama dengan Dinkes, kita anak-anak PMR ini diberikan sosialisasi tentang sebagai anggota KKR. Katanya kalau di sekolah ini tuh UKS dan PMR tuh berbeda Bu ya. Apakah ada sosialisasi gitu terkait sama itu? Iya, jadi di sini kita punya 2 ruangan berbeda. Yang pertama adalah ruang UKS, itu diperuntukkan untuk bagi siswa yang sakit ya di sekolah. Kita berikan satu ruangan, di situ kita memberikan penanganan awal terhadap siswa-siswa yang sakit seperti yang pusing, kemudian yang sesak napas, kemudian ketika dia luka atau jatuh, kita berikan pertolongan awal. Nah, di sini kita berikan di UKS. Kemudian untuk PMR sendiri itu kegiatannya dia mempunyai ruangan PMR namanya. Jadi laki-laki ada di belakang. Ruangan ini khusus untuk lebih kepada kesekretariatan dan perlengkapan PMR. Jadi segala perlengkapan PMR mulai dari tas P3K, kemudian tenda, tandu, kemudian kesekretariatan administrasi itu ada di sana. Harapannya Bu untuk PMR di sekolah ini tuh seperti apa? Iya, jadi ada harapan yang saya inginkan untuk anak-anak PMR di Sempana, baik itu Sempana tiap angkatan dari angkatan sebelumnya dan angkatan selanjutnya. Saya berharap anak-anak PMR ini tetap solid dalam dalam kemanusiaan. Jadi tugas kita itu selain untuk membantu ya teman-teman yang sakit, mereka juga bisa memberikan bentuk kemanusiaan, bentuk pertolongan itu di luar sekolah. Jadi mereka itu di dalam itu kan sudah diajarkan bagaimana cara menolong ya pada pertolongan kecelakaan. Nah, di situ kan mereka bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat mereka ataupun di lingkungan keluarga mereka. Jadi ilmu yang sudah didapat di sekolah ketika mereka dilatih tentang kegiatan-kegiatan PNR ya, pertolongan pertama, bisa mereka terapkan di keluarga, bisa mereka terapkan juga di sekolah, di luar sekolah maksudnya. Ya. Halo Represent, sekarang aku lagi sama fasilitator PMR di SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Kenalan dong Bang, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya fasilitator PMR SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Oke, Abang jadi fasilitator tuh dari di sini ya? Ya. Dari tahun berapa Bang? Oke, pertama saya ngajar itu ngelatih dari tahun 2000, mulai ya setelah saya surat tugas 2017. Lalu di 2019 saya mengundurkan diri karena memang kesibukan waktu itu sebagai kru ambulan. Lalu di tahun 2021 karena vakum COVID ya, akhirnya diminta lagi untuk ngelatih karena memang waktu itu sempat tidak ada latihan, lalu ada pergantian fasilitator waktu itu. Jadi sehingga saya diminta lagi oleh sekolah, dihubungi sekolah untuk bisa menjadi fasilitator PMR SMP 9 lagi. Oke, kan udah banyak banget nih Bang materi yang dikasih ke teman-teman PMR. Ya. Gimana sih Bang cara supaya materi yang Abang sampaikan tuh bisa relevan gitu buat teman-teman PMR? Oke, pertama gini, kalau buat saya materi-materi yang diberikan oleh saya kan selalu berkata contoh seperti ini. Ketika ke teman-teman saya berikan materi gelangan pala merahan, teman-teman tuh ketika berlatih mereka harus tahu mereka atas dasar sukarela. Di sini mereka ada sebagai relawan PMI yang ada di sekolah, mereka siap tugaskan bagaimanapun kondisinya dengan secara sukarela, itu intinya. Lalu materi seperti kepemimpinan itu mengajarkan mereka bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan baik.
Lalu materi-materi teknis seperti pertolongan pertama, siaga bencana, lalu ada RA, remaja sehat dulu sesama, bahkan sampai materi PRS sekalipun, itu kita mengajarkan bagaimana supaya ketika mereka ada kejadian masalah di rumah, contoh misalkan mereka jarinya teriris pisau pada saat di rumah sedang motong bahan-bahan makanan seperti itu, mereka tidak panik lihat darah, mereka ketika ada teman yang membutuhkan, mereka siap untuk ditugaskan untuk mereka menolong, ya kan. Intinya mereka saya tekankan kalian harus belajar ilmunya, harus paham, tapi jangan sampai ilmunya digunakan. Jadi untuk preventif saja, untuk tindakan-tindakan preventif. Lalu selanjutnya untuk donor darah sukarela. Nah, ini yang pernah saya bawa mereka sampai ke lab UDD PMI Kota Tangerang. Mereka melihat sendiri proses donor darahnya sampai proses pengolahan darahnya. Tujuannya apa? Supaya mereka paham ya bahwa ada relevansi antara kehidupan itu, setiap darah yang disumbangkan itu selalu bisa menolong orang. Iya, betul. Jadi mereka tidak ragu nanti ketika ada kegiatan donor darah, mereka menjadi pionir untuk mengedukasi saudaranya, teman-temannya, yuk jangan takut donor darah. Gitu, sehingga nanti kebutuhan darah yang di Indonesia selalu tinggi, sedangkan pendonor selalu kurang ya, selalu begitu ya. Fenomena itu kita tekankan supaya teman-teman PMR ini bisa menjadi cikal bakal untuk mengajak mereka untuk mengajak orang-orang yang mau dan berani untuk donor darah. Terus peran fasilitator sendiri tuh di PMR tuh seperti apa sih, Bang? Ya, kadang gini ya, peran fasilitator itu kita namanya fasilitator berarti memfasilitasi latihan. Jadi saya tekankan kepada anak-anak, ya kan, kita bekerja sama gitu. Jadi mereka ada pengurus bidangnya, ada BPH-nya, supaya mereka bisa berorganisasi dengan baik. Jadi ketika saya tentukan hari ini latihan ya, hari Jumat dan Sabtu latihan, mereka sudah bisa menyiapkan apa aja yang perlu disiapkan. Paling mereka nanya, Kak, ini butuh apa aja, buat latihan apa aja besok, kira-kira apa yang perlu disiapkan. Saya tinggal bilang ke mereka, saya misalnya butuh proyektor, butuh peralatan-peralatan, mereka menyiapkan, ya kan, sehingga mereka sudah terbiasa untuk menyiapkan semua segala sesuatunya. Berarti mereka secara mandiri menyiapkan sendiri gitu ya? Mereka. Betul, untuk secara mandiri, karena memang namanya fasilitator kan memfasilitasi mereka latihan ya, sehingga ketika mereka mau latihan apa, contoh pertolongan pertama, maka mereka akan menyiapkan peralatan pertolongan pertamanya. Oke, tadi aku tuh lihat nih jalan-jalan, kalau misalnya di ruang UKS dan PMR tuh jadi ruang yang berbeda, itu kenapa, Bang? Ya, gini, ruang PMR dan UKS itu berbeda karena gini, UKS itu di bawahnya dinas kesehatan ya, jelas ya kan, pembinanya ada puskesmas dan itu anggotanya disebut kader kesehatan remaja. Mereka dilatih ilmu-ilmu yang sifatnya kesehatan oleh dinas kesehatan dan puskesmas. Pembinanya pun juga berbeda gitu. Lalu kalau kenapa PMR punya ruangan sendiri, karena mereka punya kepengurusan, sehingga mereka menjadi sekretariat, menjadi rumah kedua mereka selain rumah mereka sendiri. Mereka beraktivitas, mereka punya peralatan, mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa diskusi, bahkan mereka sekedar melepas lelah untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, berarti idealnya itu ruang PMR dan ruang UKS itu harusnya dipisah ya, Pak? Idealnya begitu, karena memang gini, administrasi UKS dan PMR itu berbeda ya. PMR itu punya struktur yang berbeda dengan UKS ya, sehingga administrasi jangan sampai campur aduk. Itu yang pertama. Yang kedua, peralatannya juga begitu, karena peralatan UKS dan peralatan PMR itu berbeda gitu kan. Yang ketiga, ya jelas ruang PMR itu untuk ruang organisasi PMR, sedangkan ruang UKS adalah ruang untuk merawat yang sakit, ruang kegiatan dari dinas kesehatan, atau bahkan puskesmas memberikan peralatan dan obat-obat ya, karena kan contoh kayak di PMR kita tidak pernah memberikan tambah darah nih, ya kan. Nah, di PMR itu memang tidak ada, tapi di UKS kan ada sebagai langkah-langkah preventif untuk mencegah siswi perempuan itu tidak kekurangan sel darah merah atau anemia akhirnya, seperti itu kira-kira. Oke, terakhir Bang, aku mau tahu nih harapannya Abang jadi fasilitator, atau harapan Abang untuk PMR SMP 9 itu seperti apa? Harapan selalu ada, saya selalu set tinggi ketika mereka menjadi anggota PMR adalah mereka menjadi garda terdepan di sekolah. Mereka siap ditugaskan secara sukarela, ya kan, sesuai dengan 7 prinsip dasar, ya kan, ada kemanusiaan. Mereka bersiap secara sadar, mereka akan memanusiakan manusia, itu yang penting, ya kan. Lalu mereka atas dasar sukarela, ya kan, mereka tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan pribadi. Lalu selanjutnya
ya mereka sadar bahwa mereka juga punya teman-teman, mereka punya saudara-saudara, saya bilang lah di unit-unit lainnya. Makanya ketika mereka ada kegiatan, saya minta untuk mereka berkenalan, mereka untuk supaya mereka terbiasa gitu, tidak hanya di sekolah saja, tapi mereka sudah paham bahwa kegiatan PMI itu bukan cuma tingkat nasional sampai internasional, karena kan jelas di Tribakti itu mereka mengamalkan. Nah, supaya amalannya mereka bisa berani untuk di bidang diklat pelatihan, di bidang pelayanan mereka terbiasa, di bidang pemasaran, bahkan di bidang logistik dan peralatan sarpras ya, sehingga mereka sudah mandiri, karena ilmu yang diajarkan di sekolah dengan di PMR beda. Mereka saya ajarkan supaya bisa mandiri, ya kan, sudah bisa mengatur diri sendiri dan teman-temannya. Intinya itu ya kan. Dan selanjutnya saya tidak berharap apa-apa ya kan dari sekolah, karena kebetulan saya juga alumni sini, saya dididik di sini ya kan. Apa yang sudah saya pernah dapatkan, apa ilmu yang sudah pernah saya terima ya, itu menjadi dasar saya untuk bisa memberikan materi, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada mereka seperti itu. Oke, keren banget harapannya. Karena wawancara selesai, makasih banget. Ya, siap. Makasih juga. Diwawancara sama kamu. Siap. Pokoknya makasih banget buat Red Closet. Sampai ketemu lagi. Dadah.